Hei, hilang-hilangan nih. Oh, Halo. Ini ya teman-teman readersnya, bukan anak kecil, bukan anakku juga, meskipun namanya sama. Aku berharap semoga anakku besarnya nggak kayak Kun Haki deh wajahnya. ya Oke, apa? ini udah aman ya di sana ya. Bentar. Ini mana nih? Oke teman-teman, tadi dia ada sedikit kendala gitu tempatnya. Mungkin jaringannya agak banyak putus-putus ya. Gimana? Kun, aman nggak jaringannya di sana? Jaringannya aman. Aman? Udah. Mungkin Di sini habis saja baru terang nih hujannya di sini. paling noise suara jalan, soalnya rumah pasti tepi jalan. Ya nggak apa-apa. Ini di mana? Di Surabaya atau di Bojonegoro? Di Tuban. Kemana sih Tuban? Tuban ya? Di Tuban. Tuban, oke. Di rumah berarti. Oke, oke. Oh. Salam ya buat istri sama Kun yang sama kakak. Ya, kakak ya anakmu ya? Namanya ya. Kakak. Oke. eh ini sinyalmu Bentar, bentar. putus nggak sih? Enggak. Pulang, kirim naskahnya. Udah ada reader satu nih cowok yang lagi nunggu. Naskahku cewek semua nih soalnya. Halo. Hey, oke, teman-teman, selamat datang di Dramatic Sunday episode ke-8. Hari ini kita bersama Kun Haki Almas yang nanti naskah dia akan membacakan secara dramatik melalui Instagram Live Ading yang naskah lakon dari Angga Kusuma yang berjudul Penulis Surat Cinta. Nah, teman-teman, hari ini seperti yang teman-teman tahu nih udah Dramatic Sunday yang ke-8 ya. Nanti ke depannya ada ke Dramatic Sunday 9, 10, 11 dan seterusnya. Dan seperti biasa, Ading pengen ngajakin teman-teman yang nonton di sini untuk kalau punya naskah lakon boleh dikasihin ke Ading, dihibahkan dikit untuk dipinjam selama 1 kali pembacaan naskah gitu. Nanti Ading akan carikan readers untuk dibacakan di Dramatic Sunday kemudian. Dan naskah lakon yang panjangnya mungkin kalau dibacain maksimal 1 jam atau 45 menit sampai 1 jam ya gitu. Itu ya, si Kun hilang-hilang lagi. Oke, harap hari ini agak bersabar dikit ya sama jaringan ya. Kalau Gul, ini jaringanku oke nggak? Yang aku nggak hilang-hilangan kan? Ada suara berisik atau kayak gimana gitu? Nah, buat teman-teman yang pengen jadi readers, boleh langsung DM Ading. Udah ada beberapa yang DM dan ini nanti akan ada 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan sudah diisi oleh beberapa slotnya, udah diisi beberapa orang. Mungkin teman-teman bisa yang lainnya bisa juga ikutan gabung di Dramatic Sunday bareng Ading. Uh, ya, kayak gitu ceritanya Dramatic Sunday hari ini. Sambil nungguin si Kun Haki Almas ya, gitu. Uh, Sekali lagi, meskipun namanya sama, bukan anak aku, gitu. Nah, Kun Haki Almas ini merupakan aku baca naskahnya dulu aja. Naskahnya ini dari naskah baru selesai jadi dari seorang alumnus Telkom Bandung
adik kelasnya Gulang, Mas Gulang sama Uta, sama Apida. Nah, si siapa namanya Angga Kusuma ini merupakan, aku dikasihnya bentuk narasi kayak gini, aku bacain aja ya. Saya dianugerahkan dengan nama Angga Kusuma, tapi lahir dengan nama Contor di Teater Titik dan menjadi sapaan hangat bagi teman-teman yang ada di sana. Bentar, terima Kun dulu. Oke, Contor memulai setapak kesenian saat bergabung dengan Sanggar Teater Sekolah pada tahun 2017 dan bersyukur masih diberi ruang hingga sekarang untuk menapaki jalan di kesenian. Contor beberapa kali mendapat kesempatan untuk menulis, menggarap, dan memerankan tokoh pada pementasan teater. Dan Contor bilang dalam narasinya yang dikirim ke saya, seperti ini. Saya percaya perasaan saat berada di atas panggung. Oke, melihat, mendengar, merasakan penonton adalah hal yang tidak bisa saya duakan pada apapun. Jadi basicnya Contor merupakan seorang aktor gitu yang kemudian mulai beranjak pada penulisan naskah, bukan menapaki jalan baru ya, tapi mencoba menulis pada akhirnya gitu. Nah, ini salah satu tulisan Contor. Contor sendiri hari ini dikabarkan tadi sedang berada di Solo untuk sebuah pementasan artefak gitu ya. Aku nggak tahu judulnya atau nama ininya. Jadi Contor sekarang ada di Solo dan lagi nobar sama teman-temannya di teater Titik tadi sama Haikal. Halo Haikal, Contor, semoga lancar di sana pementasannya. Oke, nah, ya lagi di Solo nih penulisnya lagi pentas gitu. Nah di sini kita bacain, di sini kita bacain bersama Kun by Haki Almas. Seperti yang aku bilang, aku disclaimer berkali-kali ya. Gitu. Oke, Kun by Haki Almas akan membacakan naskah lakon monolog dari Contor tadi, Angga Kusuma yang berjudul Penulis Surat Cinta. Nah, Kun by Haki Almas lahir di Tuban 14 Maret 93. Kakak aku lebih tua dia daripada aku. Anak kedua dari 3 bersaudara. Belajar membaca, menulis, dan bernyanyi sejak kecil. Yang dimaksud dengan membaca dan menulis sebetulnya membaca menulis huruf A sampai Z ya. Tumbuh besar di desa dan mulai belajar banyak hal di kota besar seperti Surabaya. Nah, seperti yang diketahui hari ini Mas Kun by Haki Almas berada di Tuban bersama keluarganya. Memilih kuliah jurusan seni di Surabaya, yakni di Sendera Tasik UNESA sebagai salah satu alternatif untuk memahami dunia kesenian secara luas. Mengenal kesenian dari kawan-kawan tunarungu Bojonegoro dan mulai belajar banyak hal tentang kesenian dari mereka juga, hingga akhirnya menetapkan pilihan pada seni pantomim dan menciptakan karya tugas akhir pantomim yang bertajuk Beauty and the Beast. Setelah lulus kuliah sekitar tahun 2018, tertarik pada dunia peran film. Bagi Kun, pantomim menjadi salah satu pintu pertama dalam mengenal semua jenis seni. Nah, aku ketemu sama Kun juga dari pantomim ya Kun ya, waktu aku SMA, terus kemudian udah lama banget, aku bahkan nggak tahu kalau kita dipertemukan lagi 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kayaknya, 2 tahun apa tahun lalu sih Kun, tahun lalu ya, tahun lalu kita ketemu lagi. Dia di satu project film pendek gitu, karena dari situ kita ketemu lagi dan ternyata dia adalah kakak apa ya, kayak pembina teaterku dulu gitu loh di SMA. Jadi waktu aku SMA dia udah kuliah gitu ya, jadi dia diajak sama dia temennya kakak pembina teaterku gitu. Jadi waktu itu ceritanya kayak gitu, udah gak ketemu, terus tiba-tiba tahun kemarin ketemu. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa hari ini mungkin kita akan sedikit romantis ya, karena kita akan membahas surat cinta itu milik siapa nanti di
dicicit soal naskah. Wah, ada penggemarmu nih, Ublik, Mas Haki, gitu. Nah, halo Blik, Oke. apa kabar? Penggemarnya Kun Haki Almas ini banyak loh. Dia salah satu aktor juga ada di kemarin di mana kamu yang film terkenal banget tuh aku kemarin nonton di bioskop apa sih? Apa itu? Pak Jenderal Enggak. itu? Apa? Pak Jenderal? Pak Jenderal? Bukan? Iya. Pak Jenderal apa sih namanya Pak Jenderal judul filmnya? Autobiografi. Aduh, kok aku lupa. Apa? Autobiografi. Autobiografi. Ini juga autobiografi. Mainnya juga sama Ublik nih. Oh ya, Kak. Halo Mas Ublik, salam kenal gitu. Tuh banyak banget tuh Simon Manuela Kelly. Halo Simon. Simon ini pelatih acting saya. Wah, keren banget. Halo, selamat datang Mas Simon di Dramatic Sunday. Live Gading setiap hari Minggu jam 2 siang. Promo aku. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di Dramatic Sunday seperti biasa kita mulai dengan pembacaan puisi, kemudian pembacaan dramatik, pembacaan naskah secara dramatikal oleh readers. Hari ini readersnya adalah Kun Haki Almas dengan naskah lakon dari Angga Kusuma yang berjudul Penulis Surat Cinta. Kemudian setelah itu ada chit-chat soal naskah sebentar gitu ya. Mungkin kita akan chit-chat selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ke depan. Dan ditutup lagi oleh puisi seperti itu. Nah, teman-teman bisa stay tune sampai akhir karena akan ada chit-chat soal naskah yang menyenangkan. Hari ini kita akan sedikit romantis. Oke, karena temanya adalah surat cinta, maka Ading ada punya satu puisi yang surat cinta, ada surat-surat cintanya gitu. Wah. Oke. Jadi setelah aku baca bacain puisi, habis itu langsung Kun bacain naskahnya secara dramatik. Gitu ya Kun ya. Boleh. Oke. Judulnya Niskala Ungu. Dan terbanglah merpati di atas kepalamu, Gayeta. Bersama kepak lemah yang memecah dersik angin dan gugurlah beberapa patera perlahan seperti ciuman yang memanjangkan petrikor getir musim kemarau di setapak menujumu. Tapi tak pernah jua jatuh surat cinta itu di halaman rumahmu. Dan semua warna pentem di roll kamera adalah enigma yang ku letakkan jauh ke dalam palung jamardana. Meski ribuan merpati mengantarkan lipatan jabarajat di jantungmu, tetap niskala elegiku menyuar hingga napas tala, maka aku titipkan satu nafas unguku padamu. Di setapak jalan menujumu telah kusisir seluruh sulur yang mengikat gemintang pilu di senar gitar bersama denting yang lekat di ujung kuku. Aku sepenuhnya tahu, imaji hanya ledakan kegilaanku sebelum murat ikrar, gelombang lautanku mendekapmu. Merpati yang tak pernah sampai rumahmu kini adalah elang api yang membakar sembiluku, menelurkan tilik sandi di setiap kristal puisi dan naskah panjang di atas ranjangmu. Meski kamar diriku terasing jauh dari patera lemah yang pelan-pelan rebah di halaman rumahmu, telah ku kekalkan senyumku di keterdiaman paling sunyi yang bisa kau temui, menembus segala takut dan paranoia derusi panjang di balik kepalamu. Telah ku kekalkan senyumku pula, maka pulanglah embarah pada setiap deru lagu hantu bara menujuku. Karena semesta kita adalah clandestin yang niscaya di atas batas chimera, pun aku dan dirimu rencana bisa diam-diam menyelinap di antara kutub-kutub, membunyikan gaun genta yang memekakkan telinga manusia pencemburu. Biarlah begitu. Biarlah hanya sunyi dan sepiku yang lantang menyeru namamu pada lembar-lembar teks niskala unguku.
Begitulah surat yang tak pernah jatuh di halaman rumah. Surabaya 2022. Oke, selamat menyaksikan dan menikmati sajian dari Kun Baihaqi Almas dengan pembacaan secara dramatikal naskah lakon penulis Surat Cinta. Selamat menyaksikan. Wah, ini lama banget ya. Monolog, bukan pemain monolog juga. Aku ada beberapa baris juga yang maksudnya bakal saya bacakan juga sedikit. Boleh. Tidak sendiri berlutut, pandang menjamah gambang rindu. Dalam sangsa yang bertubi, gemerlap sandi, menepi diri berlibur getar. Lakon monolog penulis Surat Cinta, karya Contor. Mungkin aku masih membutuhkan waktu untuk tidak lagi menyayangi. Mengapa? Karena kau telah begitu menyatu dengan tulisan dan buku-buku tanpa tahu bahwa kau telah merelakan aku, membiarkan aku mencumbu laki-laki itu. Bintang, bintang, bintang. Terlihat siluet seseorang sedang menulis di atas meja, membaca sebuah surat dan bergumam sendiri. Bukankah begitu menyenangkan saat kita merayakan ulang tahunmu yang ke-27 waktu itu? Kamu dengan gaun biru yang kita beli memang khusus untuk hari itu benar-benar luar biasa cantik. Aku tak mungkin bisa melupakan senyuman dan tangisanmu saat aku berlutut dan menodongkan pertanyaan dini dengan puisi dan segenggam keberanian. Bersediakah kamu untuk menemaniku, mendampingiku, dan terus bersama sebagai kekasih istriku satu-satunya? Bersediakah kamu dicintai dan rela mencintaiku hingga aku ataupun kamu tak sanggup lagi menjalani hidup di dunia ini dan akan terus bersama hingga kehidupan berikutnya? Aku tak menyangka kita telah menikah selama 11 tahun. Waktu yang kuhabiskan bersama dirimu begitu berharga dan akan menjadi kenangan yang akan terukir abadi di perasaan kita masing-masing. Entah itu 11 tahun yang lalu ataupun 11 tahun lagi, cintaku terhadapmu masih akan tetap sama. Aku mencintaimu, Dini. Selamat ulang tahun yang pernikahan yang ke-11. Salam hangat, suami. Bukankah surat ini sudah sempurna? Apalagi yang membuatmu berpikir lama? Ayolah, masih banyak surat lain yang harus kau tulis hari ini. Rasanya surat ini kurang. Kita terlalu ada. Aku di sini. Ini memang surat dengan isi hati seorang pria pada istrinya di hari ulang tahun pernikahan mereka. Tentu banyak aku. Jangan terlalu banyak berpikir dan segeralah lanjutkan surat yang lain. Bintang, bintang, bintang. Tanpa sebuah ruangan, kamar kerja pribadi, terdapat sebuah lemari yang berisi banyak buku dan tumpukan dokumen kertas. Di meja banyak tumpukan kertas, alat tulis, sebuah box kayu berukuran selembar kertas A5. Seorang pria duduk di depan meja kerja menulis di atas kertas. Ia tampak tidak begitu senang.
beberapa kali, menulis membuang kertas, menulis lagi dan terus berulang. Aku sudah tak tahu lagi harus menulis apa. Semakin aku menulis, makin aku menyadari bahwa aku tidak bisa menulis. Padahal begitu banyak tumpukan pekerjaan, ide, dan surat yang harus aku tulis dan diberikan kepada orang-orang agar mereka dapat menyampaikan perasaannya pada orang yang mereka cintai. Oh, apakah kalian memiliki saran apa yang harus aku lakukan? Aku sudah sekitar 5 tahun menjadi penulis. Memang benar di zaman sekarang surat sudah ketinggalan tren dan banyak orang yang telah melupakan surat. Namun banyak, bukan berarti semua orang. Bahkan di zaman sekarang masih ada orang-orang romantis yang menganggap bahwa surat itu memiliki sesuatu yang begitu indah. Mengerti maksud itu bukan? Mereka menganggap bahwa cinta itu perlu dibahasakan, bahwa bahasa juga bisa bercinta, menelurkan anak-anak yang imut, bermain, berlarian di dalam hati dan pikiran pembaca surat. Kadang aku juga merasa aneh dengan pekerjaan seperti ini. Aku sering ditanya teman tentang surat yang aku tulis. Mereka bertanya apakah aku atau orang itu menyampaikan cinta dalam surat. Apakah cinta yang aku tulis di atas nama orang lain adalah bahasa cinta yang tulus? Atau hanya sekedar lukisan-lukisan yang panjang di sepanjang jalan Braga di Bandung? Indah. Namun apa? Ya, atas pertanyaan itu aku akan menjelaskan bahwa aku adalah seorang penulis yang profesional. Maaf, seorang penulis surat profesional tentu. Yang aku tulis semuanya adalah cinta yang tulus. Soal tentang siapa yang akhirnya menelurkan cinta itu di dalam surat, itu persoalan mereka yang memesan kepadaku. Tugasku kan hanya menulis. Aku tak perlu tahu tentang masalah dapur orang-orang yang memesan. Karena itu persoalan mereka. Ya, mungkin mirip seperti menjual kue. Kue tart, kue brownies, kue ulang tahun, mungkin juga ada kue rangin, dan segala macam kue semacamnya. Orang-orang tidak peduli siapa yang membuatnya. Apakah itu dibuat sendiri atau tidak. Ya, langkah berkesannya jika kue itu dibuat sendiri. Tapi juga tidak masalah jika ia membeli kue itu karena orang yang ia cintai tetap akan senang dan memuji atas perjuangannya. Ya, seperti itulah kira-kira jika aku ingin menggambarkan apa yang aku kerjakan. Tapi yang membuatku menjadi merasa aneh akhir-akhir ini adalah ketika aku menyadari bahwa sebagai penulis surat, aku belum pernah menerima surat. Sudah ratusan atau bahkan sudah ribuan surat yang aku tulis. Tapi surat yang selama ini pernah aku dapatkan hanyalah surat tagihan, surat kabar pagi langgananku, surat pemberitahuan dari kantor, dan surat-surat semacamnya. Tidak ada surat cinta. Tidak ada satupun. Enggak ada. Ya,
Bukan berarti aku tidak pernah bercinta ya. Aku tentu pernah memiliki cinta yang tulus dan suci. Namun, ya, berjalan tidak begitu baik. Karena aku tidak mau bicarakan ini. Kembali lagi pada masalahku yang awal tadi ya. Jadi begini. Apakah kalian punya masukan tentang apa yang harus aku lakukan saat ini? Saat ini aku sedang mengalami depresi, tidak ada inspirasi. Rasanya semua yang aku tulis itu tidak ada cinta yang tulus. Hanya indah. Tapi apa? Masalah ini muncul sejak seminggu lalu. Tepatnya saat aku sadar ternyata aku tidak pernah mendapatkan surat cinta. Aku jadi berpikir, aku yang terus mengirimi cinta ke orang-orang, tapi tidak pernah mendapatkan cinta dari orang lain. Apakah jangan-jangan semua yang aku tulis itu tidak tulus ya? Hah? Sehingga Tuhan menghukumku dengan membuat aku tak pernah mendapatkan surat cinta. Makanya saat ini aku menjadi ragu akan diriku sendiri. Aku tak berani menulis surat cinta. Bukan tak berani. Lebih tepatnya menjadi tidak percaya diri dan takut. Ini sungguh membebaniku. Kalau katanya habis. Satu-satunya beban hidupku adalah ketakutan. Menjalani hidup penuh ketakutan adalah kematian. Sungguh sangat merugi. Pria itu melihat meja kerjanya yang berantakan dan mencoba membereskan. Ia mengambil kotak kayu di atas meja hendak dipindahkan ke lemari, tapi termenung sebentar dan urung dengan niatnya. Ia lalu membuka kotak kayu yang berisi beberapa lembar kertas surat. Ia membacanya, terkadang tertawa kecil sambil menunjukkan ekspresi yang rumit antara senang dan sedih. Di sana juga terdapat beberapa lembar foto seseorang perempuan dipandangnya. Aku jadi teringat saat dulu kami pernah bertengkar hebat karena aku memergoki kekasihku berselingkuh. Iya, aku pernah dikhianati. Saat itu aku masih cukup muda dan begitu bersemangat dan menulis. Iya, memang dari dulu aku sudah bercita-cita menjadi penulis, tapi tak kusangka sekarang malah jadi seorang penulis surat. Dia orang yang hangat, sangat penyayang dan keras pada hal-hal detail yang kadang itu membuatnya jadi gampang stres dan tidak percaya diri. Tapi itulah hal yang aku suka darinya. Dia juga sangat cantik dengan tahi lalat kecil di hidungnya yang kecil pula. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sangat proporsional untuk kupeluk. Yang menghabiskan sebagian besar waktunya di laboratorium. Dia seorang mahasiswi jurusan kimia murni, jurusan FMIPA waktu itu. Kami jarang bertemu. Aku kuliah di Bandung dan dia kuliah di Riau. Cukup sulit mempertahankan hubungan alien itu selama 4 tahun. Tapi walaupun kewalahan dalam mengatur jadwal dan mengobrol, tapi kami bisa bertahan. Kami bisa bertahan. Pernah ada satu momen di mana aku tenggelam di duniaku sendiri. Aku begitu asik diskusi, menulis bersama beberapa teman. Hingga begitu aku sadar, aku telah menelantarkan pacarku selama hampir sebulan lebih tanpa kabar. Aku mengiriminya surat permintaan maafku dan kutambahkan berbagai kata cinta di dalamnya. Dan itu berhasil. Dia tak marah padaku. Dia sudah mengerti akan jalan yang kupilih. Mungkin lebih tepatnya
pasrah dengan jalan yang kupilih. Karena tak sekali dua kali aku menghilang tanpa kabar jika tenggelam dalam tulisan. Lambat laun, ternyata sikapku yang seperti itu membuat dia semakin, ya, dia semakin jauh dariku. Aku tak mengerti akan sikapnya. Aku hanya ingin dia mengerti akan jalan yang kupilih sebagai penulis. Tapi kenapa dia begitu egois ya? Itu yang kupikirkan dahulu. Hingga perang yang ditunggangi gengsi dan saling menyalahkan bermulai. Aku menuntutnya memahamiku, tapi aku sendiri tidak ingin mengertinya. Sama-sama tidak mengerti. Lalu dalam kepastian hubungan kami sudah tak lagi saling memberi kabar. Aku mendapat informasi dari seorang teman dan dipastikan pula saat aku memergoki mereka. Pacarku berselingkuh. Ya, dia berselingkuh. Ya itu pikirku. Tapi pacarku saat itu mengatakan bahwa hubungan tanpa memberi kabar dan tergantung dalam keadaan yang tidak jelas itu sama saja tidak berhubungan. Anehnya aku tak menangis, aku tak marah, aku tak sedih, aku tidak banyak berkata-kata. Kenapa? Hanya itu pertanyaan yang muncul di benakku dan kulontarkan padanya. Karena kau telah begitu menyatu dalam tulisan dan buku-buku, tanpa tahu bahwa kau telah merelakan aku. Biarkan aku mencumbu laki-laki itu. Ya itulah akhir dari hubungan kami. Aku tak membantah, aku tak bisa membantahnya. Lalu aku pulang ke Bandung, menulis, menyesal kembali, menulis lagi, menyesal lagi, menulis cinta dan kenangan, serta kerinduan akan dirinya yang tak pernah aku kirimkan. Dan hanya tersimpan dalam box kayu ini. Dari sinilah aku menemukan jalanku sebagai seorang penulis surat cinta. Bahkan sampai sekarang, setiap peringatan hari jadi kami, setiap tahunnya, aku selalu mengambil cuti, kemudian menulis surat cinta untuk dirinya, lalu aku simpan dalam kotak ini. Mengapa? Mungkin aku masih butuh waktu untuk tidak lagi menyayanginya. Nah, sekarang setelah kalian mendengar panjang kali lebar, kalian sudah tahu kan persoalanku. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Nah, sekarang apa yang harus seorang Kun Bahaki lakukan? Ayo, sekarang apa yang harus aku lakukan? Penonton. Sebagai penonton, apa yang harus penulis surat cinta ini lakukan dengan semua kisahnya lah ditutup dengan sebuah pertanyaan. Apa yang harus seorang penulis cinta lakukan dengan hal-hal yang sedemikian yang dibacakan oleh Kun Bahaki Almas? Nanti yang bisa jawab begitu tadi. Ya. Iya dong, ini pemantik langsung nih dari naskahnya. Ini pemantik di chat soal naskah dan langsung dipantik oleh naskahnya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ada Mas Obi, Obibi. Halo, Mas Lukman. Halo buat teman-teman yang bergabung di Dramatic Sunday bersama Ading dan Kun Bahaki Almas. Halo Mas Rio, kabar baik. Oh, lek dodot ya apa? Waduh, yang jadi tentara. Penggemarmu banyak ya, Kun ya? Oke, Haikal.
penggemarmu banyak. Halo Mas Haikal. Oke nih, dengan ini penggemar dari semua ini. Dengan naskah tadi, dengan naskah ini menurutmu romantis nggak sih? Menurutku apa ya? Sedikit romantis dan sedikit apa? Cenderung menyiksa diri ya. Melankolis ya? Apa? Gimana nih? Apakah satu kata yang tepat buat vibe emosi di naskah ini? Gimana? Kagak bisa. Apa satu kata yang tepat kira-kira untuk vibe naskah ini? Vibe emosi dari naskah ini? Ini vibe-nya aku rasa gila sih. Karena memang nasib penulis itu memang seperti itu ya. Kadang kita menulis serius, geduh, dengan waktu yang begitu panjang. Kemudian akhir-akhirnya kita tidak menemukan karya itu karena memang ya seperti tadi hidup dalam ketakutan itu. Belum melangkah tapi takut, itu adalah satu kematian sangat luar biasa bagi seorang penulis atau bagi seorang seniman mungkin dulunya. Aku baca, wah ini seru juga sih ini Mas siapa Agung Wicaksono, Contor, ditulis Contor sih. Kok ganti-ganti nama orang sih, Angga Kusuma. Oh iya, Angga Kusuma. Nanti kenalan lah, Angga Kusuma Contor namanya. Oke. Nah sebetulnya Mas Contor di sini ada nggak sih? Oh ada ya tadi sama Haikal sih. Oke. Sama Haikal bareng-bareng rame-rame. Satu gedung ini kayaknya nih. Satu dia nonton bareng nih di layar proyektor nih, dia nonton bareng nih. Gitu. Jadi naskah ini tadi kalau menurutnya Mas Kun Baihaqi gitu ya, aku kalau manggil kamu kalau nggak lengkap nama gitu kayak manggil anak aku males banget. Lanjut bodoh Kun Anta ya. Gimana? Jadi menurut Mas Kun Baihaqi Mas itu begitulah nasib seorang penulis ya, kayak apa ya, ada melankoli ya, ada ketakutan di sana atas tulisannya, kemudian banyak lagi serangan inferior gitu ya. Tapi kemudian apakah ngomong-ngomong soal surat cinta nih gitu, dia kan menulis surat cinta yang kemudian situasinya adalah hari ini di naskah ini dia lagi block mental writer's block gitu ya, lagi nggak bisa nulis gitu. Sebetulnya surat cinta itu apa sih dalam artian kenapa pada hari ini surat cinta menjadi hal yang dipandang out of trend gitu ya. Kemudian pada akhirnya si tokohnya ini menjadi seorang penulis surat cinta profesional gitu. Apakah kemudian menulis surat cinta itu jadi satu profesi yang padahal kan semua orang punya cinta nih gitu ya. Semua orang punya cinta. Hari ini kita mengirimkan surat cinta, mengirimkan kata cinta itu udah luar biasa masif gitu ya. Kita bisa lewat teks, chat, kita bisa lewat email gitu ya. Banyak banget kanal-kanal yang bisa kita gunakan gitu untuk mengirim kata-kata cinta gitu. Tapi kemudian ada pembeda hari ini yang disajikan di naskah, ada pembeda bahwa surat cinta itu tidak banyak akhirnya orang bisa menuliskannya. Surat cinta tidak banyak orang yang bisa menuliskannya, sehingga ada dua situasi di mana surat cinta menjadi satu hal yang kuno dan satu hal yang kemudian diromantisasi untuk ini dikasihin ke orang aja yang profesional yang bisa nulis surat cinta gitu. Apakah hari ini kita tidak lagi menulis surat cinta? Pertanyaanku yang pertama seperti itu. Siapa di hari ini yang masih menulis surat cinta dan siapa yang hari ini kemudian tidak bisa menulis surat cinta? Nah, Kun sendiri gimana menurut Kun? Kalau saya yang bisa menulis surat cinta ya seorang penulis surat cinta profesional ini. Si Contor ini. Jadi Kun sendiri
sendiri gimana nih pandangannya soal menulis surat cinta? Kalau aku sendiri, karena memang begini ya kasusnya, seorang penasehat tidak akan bisa menasehati dirinya sendiri atau lingkup dekatnya sendiri. Apalagi cinta. Apalagi bicara dengan cinta yang sangat rumit, biasanya kan, aduh, mas, aku ngene pengadu pacarku, tapi aku rasa nulis, tapi coba mau pikiranku. Oke, aku terjemahin ya. Yang bisa merangkai pikiran-pikiran dari pemesan itu ya penulis cinta, penulis surat cinta itu. Tapi sebagai seorang penulis cinta sendiri, menuliskan surat cintanya sendiri, dia mengalami gangguan-gangguan tersendiri, seperti contohnya seorang penasehat, juga seorang konsultan, sama saja sih sepertinya. Mereka juga mengalami kesulitan bisa menuliskan surat cinta kepada orang lain, tapi nyatanya ketika sedang terhalang mengungkapkan dirinya sendiri, orang-orang lain juga tidak akan mengirimkan cinta kepada seorang penulis surat cinta ini. Jadi menurut Kun gitu, orangnya sendiri gitu ya, yang merasakan cinta itu sendiri kemudian jadi sangat sulit gitu untuk mengerangkai kata-kata yang berbentuk surat cinta kepada yang ingin dia tuju gitu ya. Ada selalu kerumitan gitu di dalam kepala. Tadi buat teman-teman ya, yang teman-teman dari Bandung mungkin nggak tahu bahasanya Kun, bahasa Tuban gitu. Kun di sini nonton banyak, Kun, dari Riau ada, dari Jambi ada, dari Bandung ada, mungkin teman-teman. Jadi tadi Kun bilang bahwa Kun sendiri susah gitu untuk ngungkapin perasaan cintanya. Gitu Kun tadi yang bahasa Jawa tadi ya, Kun. Oh, udah malang lucu mahasiswa. Halo, Mas. Halo, teman-temannya Kun. Nah, jadi kemudian akhirnya memilih, kalau ada profesi penulis surat cinta gitu, Kun akan memilih memesan surat cinta kepada seorang profesional gitu ya. Mungkin apakah hari ini Kun mengirimkan surat gitu? Pernah nggak sih Kun mengirim surat cinta buat istri sang istri, katakan? Atau bahkan setelah membaca naskah ini, aku kok juga pengen jadi seorang penulis surat cinta yo. Jadi Kun pengennya memesan surat cinta apa pengen jadi penulis surat cinta? Pengen jadi penulis surat cinta gitu. Tapi menulis surat cinta sendiri butuh dipesankan juga. Ya mungkin seperti itu. Oke, ini ada dua. Mungkin perlu balasannya aja sih, nggak perlu surat cinta. Oh ya, semua Mas, terima kasih Mas. Surat cintanya bagus. Tapi yang datang cuma surat kabar, surat dari kantor, surat pajak, apa, atau mungkin dan lain sebagainya. Kalau untuk saat ini saya tidak pernah menulis surat cinta. Mungkin bahasa-bahasa buat istri yang mungkin agak tidak sama seperti bahasa orang lain. Mungkin ini pandangan saya sendiri. Oke. Jadi ada kasus yang menarik ya. Ada kasus yang menarik yang dari Kun gitu, bahwa dia pengen jadi penulis surat cinta buat orang lain, tapi dia dia memilih untuk ketika dia harus menulis surat cinta gitu untuk istri, katakanlah dia memilih memesan itu kepada orang lain gitu, karena ada satu fenomena di mana hari ini banyak orang yang kesulitan untuk menulis surat cintanya sendiri gitu. Nah, di sini yang kesulitan menulis surat cintanya sendiri untuk dirinya sendiri, kadang dia ingin menulis surat cintanya, ada nggak sih selain Kun? Di teman-teman yang lagi nonton nih gitu, siapa kira-kira yang di sini kesulitan untuk menulis surat cintanya sendiri? Ada banyak kayaknya. Banyak, semuanya kayak ini. Bisa order ya. Kamu a priori banget nih. Di sini ada yang memilih gitu deh, aku ganti deh. Yang memilih menulis surat cintanya sendiri. Kira-kira di sini ada nggak? Mbak Agnes memilih surat cintanya sendiri atau memilih dituliskan? Oh, mayoritas di sini pernah. Susah, iya memang susah Mas.
Susah, susah. Nah ini Lain Dodot juga pujangga ini. Mas Rio juga ini. Sangat puitis sekali. Saya kenal sekali orang ini. Nah, berarti ada ini ya, ada semacam ada diferensiasi gitu ya, bahwa mungkin orang-orang yang puitis gitu ya, orang-orang yang menurutnya akun gitu puitis mungkin bisa menulis surat cintanya sendiri. Capek nulis tangan. Nah, gitu. Capek nulis tangan. Jadi sebetulnya nge-WhatsApp kalimat cinta aja. Wah, banyak banget yang nge-WhatsApp kalimat cinta aja gitu. Jadi udah mulai ada pilihan-pilihan ya. Aku bilang tadi bahwa menulis surat cinta kemudian sekarang beralih ke pilihan-pilihan yang lebih singkat gitu, kayak nge-WhatsApp kalimat-kalimat cinta. Kemudian yang tadi capek nulis tangan, yang tadi yang susah dan sebagainya. Sebetulnya apa sih surat cinta itu? Kupikir hari ini teman-teman membicarakan surat cinta, tapi nggak tahu apa itu surat cinta sebetulnya. Apakah surat cinta itu hanya sekedar kata-kata romantis seperti yang dipertanyakan oleh tokoh gitu ya? Apakah sekedar kata-kata romantis atau pas sebuah ungkapan bahasa perasaan gitu yang dirangkai dalam kategori melankolis dan dalam kategori yang melankolis gitu. Kupikir semua titik di mana surat cinta itu kemudian harus dituliskan, itu kita sebetulnya semua sedang menulis banyak sekali sebetulnya surat cinta yang kita tulis sebetulnya. Kupikir. Karena kalau kita melihat surat cinta yang dituliskan di dalam naskah lakon ini, penulisnya merasa dia tidak mendapatkan, dia menulis surat cinta ke semua orang, tapi dia tidak mendapatkan satu balasan cinta pun, gitu. Satu balasan surat cinta pun, gitu ya. Nggak ada satu balasan yang dia terima. Nah, menurutku gimana tuh? Ya, karena apakah memang itu sebuah kegagalan? Kan kalau di sini dipertanyakan gitu. Apa ini kenapa nih kok aku nggak pernah dapat surat cinta? Apakah surat cinta yang aku kirim nggak tulus? Apakah surat cinta yang aku tulis ini hanya sebuah kata-kata indah? Ya, kalau ini siapa nih? Sela, ini Kana ya? Alpen, karena memang kasusnya penulis seperti itu. Jadi beginilah kasusnya. Ini seperti halnya ada yang memang orang-orang bisa mengapresiasi karya tulis, ada yang memang apresiasi karya tulis yang dibawakan dengan seni peran acting. Nah, nanti yang dinilai bagus kan ini nanti, wah actingnya bagus nih. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, tidak berimbas balik pada apresiasi si penonton terhadap karya tulisnya. Wih, gitu tulisannya keren, gitu kan kalau teater-teater seperti itu. Kecuali di lingkup sastra, mungkin banyak sedikit seperti itu. Jarang kalau penulisan sakitnya memang seperti itu. Jarang. Tapi kemudian kalau kita lepaskan itu sebagai satu objek kajian penulisan gitu ya, sebagai karya katakanlah gitu. Cinta-cinta yang menuju tadi gitu, menuju alamat-alamat tadi gitu ya, menuju dikirimkan ke banyak orang tadi, kemudian tidak ada satupun yang datang ke alamat kita. Itu sebetulnya apakah sebuah kegagalan ataukah kegagalan? Aku membaca bahwa ada perasaan inferior kayak tidak tulus dan lain sebagainya, itu aku singkat dalam satu bentuk kegagalan gitu ya. Kegagalan. Apakah kemudian cinta-cinta yang kayak pending gitu jadinya kalau kita ngirim WA kayak cuma centang satu gitu, kayak nggak terkirim gitu, cinta yang kita tujukan tadi kayak nggak terkirim gitu. Ada kenapa kemudian penulis di sini menuliskan di naskah ini kemudian dia merasa bahwa cinta yang dia tuju itu tidak pernah kembali pada dirinya. Apakah hari ini semua orang ketika pernah nggak sih kita nulis surat gitu ya? Kita pernah nggak sih nulis surat, kemudian surat itu kita nggak balik gitu, nggak dibales gitu. Kayak
itu kan kalau di kehidupan sehari-hari gitu Kun, kayak kita mencintai seseorang tapi kita nggak dibales gitu nggak sih? Gampangnya lah. Kayak aku tadi Iya, bilang ngecat ini WA seperti tapi itu. nggak, cuma dibaca aja kemudian nggak dibales. Kita yang merasa seperti itu nggak sih? Sering merasa Kadang seperti itu nggak sih? lucunya kadang dibaca, dirit doang, tanda biru, pergaulan diblokir tik. Nah Nulisnya itu gimana tuh? Terus gimana tuh? Dengan apakah itu aku balik lagi ya? Apakah itu kemudian kegagalan cinta atau cintanya nggak tulus atau kayak gimana tuh? hmm, Ana sih teman-teman yang punya selain Kun juga nggak apa-apa ya nulisin nggak opininya, apa-apa. pendapatnya di sini di dalam kita asik aja. Lo, karena lo senang kenal Inge, kita pernah ketemu. Kalau menurut Gimana? saya sih apa ya? eh Melihat dari beberapa tajuk-tajuk surat cinta, karena kebanyakan dari kisah mereka itu hanya mengirim cinta setulus hati, kemudian merencanakan penyampaiannya dengan setengah mati, tapi akhir-akhirnya seperti tidak dihargai dan tidak akan pernah kembali seperti itu. Itulah cinta. Aduh, ribet ya cinta ya. Oh, mendefinisikan cinta itu, mengartikan cinta itu memang seperti itu. Ketika kita cinta sama seseorang, berharap kembali, mungkin sama sekali tidak akan ada balasan, bahkan akan dicaci maki dan tidak dihargai. Mungkin seperti itu. Tapi kita tetap cinta. Terus lanjutin. Kemudian daripada itu mungkin penulis ini nanti ketika sudah tua dia akan tenggelam dalam masa lalu dan dalam kenangan dan romantisme masa lalu, cuma seperti itu. Jadi mungkin kalau kodratnya cinta itu ya seperti itu, istilahnya jauh-jauh kata, jauh dari pembahasan penulis surat cinta ini seperti lirik lagu Ibu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tahap kembali bagai sang surya menyinari dunia, bisa balas matahari. Goku berarti Goku Dragon Ball bisa balas matahari ya gitu. Kami gitu. Jadi jadi harus berarti apakah ketika aku membacanya sebagai sebuah kegagalan gitu, ketika cinta itu tidak mengarah kembali pada kita gitu, apakah itu ketika aku membacanya sebagai kegagalan gitu, kita naskah lakon ini juga mempertanyakan apa sih yang sebetulnya, apakah cintaku ini nggak tulus atau cintaku kurang besar atau kayak gimana sehingga dia nggak nembus gitu, kayak semacam kayak nggak nembus gitu. Jadi itu bukan kegagalan ya menurut Kun ya. Kalau Tapi memang begitu. Tidak, tapi memang begitu hakikat cinta. Memberi dan tak harap kembali. Iya, biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita dulu misal nih waktu kuliah atau SMA suka sama cewek, ceweknya sudah punya pacar, terus kita kirimin surat berharap dia kembali sama kita nggak? Ya kita juga nggak tahu ya. Mungkin ambisi kita, harus sama saya tuh, harus sama gua, harus sama aku tuh gitu. Tapi mungkin realitanya tidak seperti itu. Nah itulah mungkin kodrat cinta. Hanya kodrat cinta ya, itu ya. Hanya memberi harap kembali. Mungkin seperti itu. Saya juga kurang tahu. Saya termasuk orang yang tidak romantis mungkin. Nah dari sini saya belajar romantisme. Terima kasih sudah memberikan beberapa suntikan tentang cinta di siang hari ini. Boleh lah nanti ya, kalau kita ketemu kasih testimoni dari istrimu, apakah kamu sudah romantis atau belum menurut istrimu gitu ya. Gitu. Jadi, aku romantis. Alah kamu perlu cerita ke aku, kamu gak romantis kok. Aku romantis, terus, aku nanti bunga-bunga ke kebun nih. Oh, bunga-bunga ke kebun gitu. Nah, teman-teman di sini aku tadi tanya, itu kan kalau soalnya, kalau pandangannya dari POV-nya seorang Kun Baihaqi Almas. Gitu. Buat teman-teman sendiri, menurut teman-teman, apakah yang menonton di sini, apakah kemudian setuju dengan opini, bukan opini, pembacaan Kun atas cinta yang tidak harus
tidak harus berharap kembali. Gitu. Nah, siapa di sini yang kemudian menganggap itu, mengamini itu, gitu, mengamini itu, atau teman-teman di sini malah ya kalau aku mengirimkan cinta maka dia harus bisa kembali padaku dong. Gitu. Dalam artian kalau aku nggak kayak gitu berarti itu sebuah kegagalan buat aku seperti yang aku bilang di awal tadi. Kan. Dan aku akan ketika aku nggak cinta-cinta yang aku kirim ini baik dalam bentuk surat cinta, dalam chat, dalam teks WA, dalam puisi kemudian gitu ya, banyak yang kemudian bikin puisi atau kata-kata romantis atau aku nge-tweet di Twitter kata-kata romantis dan sebagainya, aku tetap berharap itu kembali padaku gitu. Dibalas gitu, tetap berharap dibalas. Karena kalau nggak dibalas itu akan, ya aku gagal berarti mencintai orang itu gitu. Atau cintaku ini nggak nyampe atau kayak gimana. Ada nggak sih yang teman-teman yang punya pendapat yang berbeda kemudian daripada pendapatnya si Baihaqi Almas? Teman-teman boleh dong kasih aku satu suntikan pendapat gitu. Sayang, sekarang mungkin kalau Mbak Agnes sendiri gimana menurut Mbak Agnes? Apakah bagi Mbak Agnes cinta harus kembali dibalas, atau bagi Mbak Agnes gak apa-apa cintaku ini gak dibalas? Buat teman-teman juga oke, gak apa-apa, yang lain boleh. Karena kalau bagi Ading sendiri, gitu, sebetulnya Ading setuju gitu dengan apa yang disampaikan oleh Kun gitu ya. Karena cinta itu menurut Ading harus sepi gitu. Justru cinta itu adalah kemampuan kita untuk mengelola sepi. Gitu. Kapanpun gitu ya. Kupikir aku menulis surat cinta tidak hanya melalui surat gitu. Hari ini seperti yang aku lakukan hari ini gitu. Ini adalah bentuk surat cintaku. Dramatic Sunday ini yang sebetulnya bentuk dari gambaran surat cintaku gitu. Atas apa yang aku cintai hari ini adalah berkesenian, menulis. Itu adalah tabungan surat cinta yang aku punya gitu. Hari ini aku baca dulu dari Mbak Agnes ya. Aduh, bebas aja sih dibalas apa enggak. Kalau nggak dibalas, dijadiin naskah aja. Nah, menarik banget nih. Dijadiin naskah aja. Jadi kayak semacam ada, aku narik satu titik itu ya, bahwa kalau mau dibalas ya oke, nggak dibalas juga nggak apa-apa. Nggak dibalas itu bisa jadi satu tarikan gitu ya. Jadi semacam ngugem, satu tarikan yang sifatnya inspirasional mungkin ya untuk kita nulis gitu. Sebagai seorang penulis. Nah, itu kupikir adalah satu titik, kalau aku bahasa Jawa ya namanya tuh ngugemi cinta. Apa ya ngugemi cinta itu? Merawat cinta. Merawat cinta, ngugemi cinta. Bahwa pada dasarnya sepertinya Mbak Agnes ini agak-agak sedikit setuju nih sama Ading, tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa sih, bilang aja di bahwa cinta harus cinta itu ya sepi gitu, dalam artian dengan sepi itu kita bisa ngugemi. Nah hari ini pun seperti yang aku bilang gitu ya, sama aku juga kayak Mbak Agnes, ketika cinta-cinta yang aku punya gitu ya tidak harus tidak bisa aku sampaikan secara direct gitu ya. Aku akan menulisnya dengan bahasa lain, dengan cara lain. Surat cintaku mungkin berbentuk naskah sama kayak Mbak Agnes gitu, berbentuk puisi. Surat cintaku mungkin berbentuk hari ini. Kalau hari ini cintaku terhadap penulisan gitu ya, yang aku kirim ke teman-teman yang gampang banget, yang aku pikir ini kayak chat WA gitu. Bentuk yang paling gampang adalah Dramatic Sunday gitu. Ini surat cinta buat aku, buat surat cinta buat teman-teman sesama penulis, teman-teman readers gitu. Bahwa bukan buat aku kan, Ding. Surat cintanya buat aku kan. Nanti aku dimarahin sama istrimu, enggak lah gitu. Jadi ini surat cintaku buat semua orang yang ada, semua orang yang kemudian sama-sama bergelut gitu ya dalam dunia penulisan.
dan kesenian. Bahwa aku juga mencintai teman-teman gitu, dalam artian, nah aku ngeramu cintaku yang di kesenian tuh kayak gini, ngerawat cintaku, menggumi cintaku kayak gini. Maka aku pikir cinta tuh harus sendiri dulu gitu, yang pertama. Cinta itu harus sendiri dulu, cinta harus digemi dulu sendiri sebelum dia dikirimkan ke orang lain. Karena kalau hari ini kita menulis cinta, tapi kan hari ini tuh orang menulis surat cinta, orang kemudian hari ini menulis chat cinta itu kalau ada tujuannya gitu loh, Kun. Ya nggak sih? Iya. Iya. Ada tujuannya gitu, ada addressnya yang dituju gitu. Dia baru akan menulis surat cinta, dia baru akan mengirimkan chat-chat itu, kata-kata romantisnya, puisi ketika dia punya tujuan. Yang kejadian hari ini tuh seperti itu. Gitu. Yang kejadian hari ini seperti itu. Nah, ketika kayak gitu, pada akhirnya seperti si tokoh utama tadi, sebetulnya dia ngapain sih nulis surat cinta ya? Sebetulnya ngapain dia nulis surat cinta? Yang pada akhirnya ketika dia menulis surat cinta yang ada tujuannya, gitu, yang ada addressnya. Ini kan ada 2 surat cinta yang dia tulis nih. Ada 2 skena peristiwa surat cinta yang dia tulis. Yang satu dia tulis secara profesional, yang dia punya address gitu. Yang satu adalah surat cinta yang dia kirim, yang dia tulis untuk mantan kekasihnya, yang nggak pernah dia kirimkan, Justru itu yang kemudian dia lakukan. Dia nggak pernah kehilangan arah sampai hari ini. Sekalipun alamat yang dituju tuh udah pindah alamatnya, udah nggak ada alamat yang dituju. Nah, dia lebih mudah menyiapkan dirinya gitu ya, lebih mudah menulis itu pada mantan kekasihnya daripada pada orang-orang yang udah punya tujuan gitu. Sekalipun memang di situ dia tidak sedang menuliskan bagaimana itu bukan cinta, bukan miliknya sendiri gitu. Kupikir sama pada hari ini orang-orang baru menulis surat cinta itu ketika baru menulis kata-kata romantis, baru menulis kata-kata puisi ketika dia sedang menuju seseorang gitu. Menuju satu alamat gitu. Nah, pada akhirnya di naskah ini dilihatin gitu bahwa hal-hal yang kayak gitu kemudian membuat kita kehilangan tujuan kita sendiri, Hari ini orang-orang akan menulis surat cinta untuk relasinya, tapi dia tidak pernah menulis surat cinta untuk dirinya sendiri. Siapa yang di sini menulis surat cinta untuk dirinya sendiri? Karena biasanya seperti ini mungkin aku juga kadang lali aku lupa. Kadang biasanya dari segi cinta itu sendiri bisa, tugasnya cinta itu cuma satu, memberikan kebahagiaan dan keceriaan bagi yang terpancarkan. Tapi dari cinta sendiri tidak akan mau menerima balasan atau juga memaksa orang lain untuk menerima balasan juga sangat, itu akan beralih menjadi sebuah ambisi dan dendam ketika cinta itu tidak sampai. Cinta itu bisa melunakkan sesuatu yang keras, membengkokkan sesuatu yang lurus, membuat yang teratur menjadi tidak teratur, membuat gelap jadi terang, membuat terang menjadi sangat gelap gulita, seperti itu cinta. Jadi kalau misalkan dibalas atau tidak dibalas, membahas tentang pembahasan yang tadi, sebetulnya cinta mungkin kodratnya seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi si penulis surat ini juga memberikan sebuah pandangan lain apa yang harus aku lakukan, merasa kebingungan dengan beberapa tujuan yang pasti, sebetulnya alamat yang pasti, selalu mengirim surat ketika hari jadi mereka dan mengupayakan cuti
kayaknya kayak ngobrol sama tembok, ngobrol sama imaji dirinya sendiri, dia mencintai entitas yang dibentuk dari imajinya itu lama-lama. Ya mungkin seperti itu. Sebetulnya orang Aku yang nggak paham. penuh cinta. Aku nggak paham nih, Mas Gulang. Aku nggak paham. Gimana tuh maksudnya? Kopi Mas. Mas Gulang gimana tuh maksudnya? Kayaknya kayak ngobrol sama tembok, ngobrol sama imaji dirinya sendiri. Dia mencintai entitas yang dibentuk dari imajinya itu lama-lama. Maksudnya lama-lama itu gimana tuh? Kayak kalau dia mencintai idol, bukan entitas aslinya. Oke. Oke, kita bahas ini nanti habis ini ya. Kayak Mbak Agnes, menurutku naskah ini mengingatkan kita banget ya pada bahwa dalam cinta itu yang penting ada salah satu pihak yang ngomong. Kalau dua-duanya diem-dieman jadi nggak valid cintanya. Oke. Ini mulai berat nih pembahasannya nih. Oke. Kayak menurutku naskah ini mengingatkan kita banget ya bahwa dalam cinta itu yang penting ada salah satu pihak yang ngomong. Kalau dua-duanya diem, jadi nggak valid cintanya. Jadi menurut Mbak Agnes sendiri justru malah cinta itu harus konfirmatif gitu ya Mbak Agnes ya? Lebih tepatnya ya, lebih konfirmatif. Gitu. Setidaknya harus ada yang memulai untuk mengkonfirmasi perasaannya gitu. Kalau dua-duanya diem gitu, malah nggak terjadi tuh cintanya gitu. Jadi apakah kemudian cinta yang dikonfirmasi itu apakah dengan tujuan berujung pada satu bentuk relasi atau hanya sebatas konfirmasi perasaan aja? Dengan situasinya Mbak Agnes tadi, apakah ketika dua orang ini cintanya dia harus ada yang konfirmasi? Tujuannya kemana nih ketika ada yang konfirmasi, dan kalau dua-duanya nggak ada yang mau ngomong bahwa cintanya nggak valid, apakah pada akhirnya tidak ada yang ketidakvalidan itu? Apakah karena tidak ada yang tahu soal cinta itu, tidak terkonfirmasi, ataukah cinta itu tidak ada? Jadi gimana Mbak Agnes? Bisa di-chat di bawah. Nah ini buat Gulang nih. Akhirnya kayak mencintai idol gitu ya, bukan entitas aslinya. Berarti kayak kalau cinta yang sendiri gitu, maksudnya Gulang gitu ya. Kalau kita mencintai itu gitu ya. Jadi kita kayak mengidolakan idol gitu ya, semacam kayak gitu. Nah, fenomena kayak gitu memang pada akhirnya kita yang harus kita pertanyain gitu. Ketika kita mengidolakan kayak idol gitu ya, mengidolakan idol, kemudian sosok idol gitu. Kalau siapa ya idol yang aku suka ya? Aku kalau suka cewek sih Lisa Blackpink. Masa aku suka sama Lisa Blackpink? Enggak. Aku ngefans aja, nggak suka gitu. Jadi kalau apakah kemudian itu, pertanyaannya kemudian apakah itu cinta gitu? Apakah itu cinta yang menuju gitu? Aku bertanya lagi nih pada Gulang. Apakah kemudian itu cinta yang menuju? Nah, kalau ke Kun gimana Kun? Menurutmu cinta terhadap idol itu kayak gimana? Apakah itu bagian dari cinta yang tadi Kun bilang ya, Kun sempat bilang gitu, cinta harus tak memberi, tak harap kembali. Itu kan fans idol juga kayak gitu, memberi terus gitu. Apakah itu cinta? Apakah itu kalau menurut cinta? Dia idol ya, bisa disebut idol atau idola gitu ya. Maksudnya begitu kan ya? K-pop dulu. Sebetulnya yang aku bilang tadi, cinta itu bisa membuat yang lemah jadi kuat ketika kita mengidolakan sesuatu. Misalkan aku mengidolakan Sopo gitu, bisa saya katakan Reza Radian misalkan seperti itu ya. Reza Radian punya karya dan aku baca, kemudian menjadi semangat buat saya. Jadi seperti itu, mengidolakan sesuatu dan kemudian mendapat pancaran dari idola itu sendiri. Reza Radian sering makan apa, sering melakukan apa di pagi hari, di malam hari dia mengakhiri malamnya dengan melakukan apa. Jadi mungkin akan mengantarkan kebiasaan baik, atau mungkin justru mengantarkan kita memilih tren melakukan hal-hal buruk dari
idola itu, misalnya seperti itu kakak. Ya. Jadi sebetulnya yang tetap aja ya, Kun mengidolakan Reza Rahardian, kemudian mengidolakan idol, katakanlah di sini adalah idolanya Reza Rahardian, tetap itu adalah bagian dari kita bisa menyebutnya tetap cinta gitu ya, yang kemudian membawa dampak positif gitu bagi Kun. Tapi ada juga kemudian pilihan-pilihan ketika dampak-dampak positif yang kita punya gitu jadi ambisi gitu ya, jadi obsesi gitu. Nah itu kan nah, kemudian yang bawa lagi sama Mbak Riding Centini siapa? Mbak Agnes ya? Mbak Agnes. Nah, akhirnya dari situ kita memberanikan diri di milenial ini kan sudah ada banyak sosial media, akhirnya saling bicara DM satu sama lain akhirnya dapat balasan, dan akhirnya kemudian cinta itu mungkin terbalas secara hasrat saja, bukan karena cinta bukan sekedar hasrat untuk memiliki, tapi juga hasrat yang dalam diri sendiri untuk menjadi lebih baik, mungkin seperti itu. Jadi tetap ada kebutuhan untuk mengkonfirmasi cinta ya Kun ya. Kurang lebih seperti itu. Yang diharapkan dari penulis ini kan memang setidaknya tidak mendapatkan surat, tapi mungkin balasan singkat atau sederhana. Lagi main-main. Jadi tetap membutuhkan konfirmasi gitu. Tetap membutuhkan konfirmasi bahwa cinta itu harus terkonfirmasi gitu ya. Bahwa cinta harus terkonfirmasi, namun di dalam tanda kutip gimana ya, kalau soalnya tipe orang yang tidak jarang memaksakan sesuatu ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya udah, nggak bisa cari jalan lain misalnya ya. Tapi kemudian ada jalan lain, mungkin ada kemudian ketika tidak terkonfirmasi nih ya, katakanlah cintanya tidak terkonfirmasi gitu, udah berusaha konfirmatif gitu, tapi kemudian nggak ada balasan, nggak apakah kamu akan memutuskan untuk menganulir cintamu atau merijek cintamu sendiri? Terus nggak cinta-cintaan gitu. Katakanlah nih kamu sama Reza Rahardian itu, ya kamu udah berupaya, aku mau DM nih gitu, terus tetap gak direkan sama Reza Rahardian nih. Terus kamu, nggak Reza Rahardianan, apakah kamu akan tetap kayak gitu? Apakah kayak gitu? Mungkin cinta itu akan mengantarkan kita ke hal yang seperti itu. Misalkan seperti ini, aku sangat suka sama Reza Rahardian, suka banget, baik-baiknya aku cari, ternyata di beberapa waktu Reza Rahardian kena kasus dan lain sebagainya, runtuhlah mungkin. Ketika cintaku lemah, ketika cintaku kuat terhadap Reza Rahardian, aku tidak akan pantang untuk terus mengidolakan Reza Rahardian. Meskipun dalam imajinasiku idol Mas Kun yang asli, entitas, tapi terkadang sifat cinta itu bisa jadi obsesif. Jadi ada unsur mengidolakan. Ya mungkin seperti itu ya. Oh berarti ada beda nih ya teman-teman. Tadi aku makanya mengkonfirmasi apakah kemudian mencintai idol itu bagian dari, apakah itu bisa dimaknai sebagai cinta atau kemudian itu mengidolakan gitu. Karena kalau menurut si Gulang gitu, Mas Kun dalam imajinasiku adalah idol, Mas Kun dalam imajinasiku adalah idol, tapi Mas Kun yang asli adalah entitas. Tapi ketika aku mengidolakannya dia sebagai dalam imajiku, maka dia masih dalam bentuk idol gitu. Maka itu cuma sekedar mengidolakan. Kalau masih ditakar di dalam imajinya gitu ya Gul ya. Kalau mencintai yang asli gitu ya. Kalau cinta yang asli pada entitasnya gitu. Itu unsurnya cinta. Tapi kalau masih dalam imajinya dia gitu, maka itu bisa diartikan sebagai mengidolakan gitu. Yang bisa jadi obsesif gitu, cintanya. Terkadang cinta itu bisa jadi obsesif, kadang
jadi ada unsur kayak gitu sih penangkapanku. Bener nggak sih Gul? Kalau bener tulis benar, kalau tidak tulis tidak gitu. Wah, kayak apa sih? Nah, aku pikir ini pembahasannya jadi menarik ya. Ketika kita mengirim dari pembahasan mengirimkan surat cinta, kemudian kita bisa membahas cinta itu sendiri apa gitu. Pada akhirnya bahkan bagaimana kita mengirimkan cinta pun jadi jadi banyak sekali pertanyaan gitu. Jadi banyak sekali pemaknaan dan pertanyaannya. Bahkan untuk sekedar mengirimkan cinta, sudah mengirimkan cinta, mengirimkan surat cinta. Ada yang butuh konfirmasi, kemudian ada yang ketika kita mencintai itu hanya dalam imaji itu bisa menjadi mengidolakan dan lain sebagainya. Tapi aku pikir lagu yang dinyanyikan Kun tadi, Kasih Ibu ya. Kamu tadi nyanyi apa sih Kun? Iya, kurang lebih itu. Kasih itu. Bahwa cinta itu tak harap hanya memberi, tak harap kembali. Itu pun jadi kemudian terus-terusan kita pertanyakan. Ketika kita membutuhkan afirmasi gitu ya, ketika kita mengkonfirmasi dan mengafirmasi cinta, berarti kita tetap mengekspektasikan satu pembalasan gitu. Mengekspektasikan bahwa cinta itu butuh dibalas, butuh diberi kembali gitu. Butuh kembali gitu pada kita. Teman-teman masih punya gambaran yang masih banyak gitu ya soal bagaimana kemudian cinta harus menuju. Nah, tapi di naskah itu gitu Kun, di naskah itu kita balik lagi ke naskah. Di naskah itu tetap si orang ini pada akhirnya memilih gitu. Si tokoh utama itu pada akhirnya memilih untuk aku tetap akan nulis surat cinta pada mantanku yang tadi ya, yang kita bahas tadi gitu. Terus menulis ini aku bacain lagi ya. Bahkan sampai sekarang, setiap peringatan hari jadi kami pada tiap tahunnya, aku selalu mengambil cuti, menulis sebuah surat cinta untuk dirinya, lalu aku simpan dalam kotak. Mengapa? Mungkin aku masih butuh waktu untuk tidak lagi menyayanginya. Berarti dia masih terus-terusan punya cinta, terus-terusan memiliki cinta itu, meskipun dia tidak berharap apapun. Bahkan dia tidak mengirimkan, dia tidak mengirimkan, dia hanya menyimpan itu dalam kotak. Dia menyimpan. Aku bilang tadi itu adalah ngugemi cinta gitu ya. Merawat cinta. Caranya dia merawat cintanya dia gitu. Bahwa itu yang sampai hari ini dalam naskah ini yang dia tidak terdistrak gitu ya. Dia tidak terdistrak. Rutinitas atau ritual menulis surat cinta yang dia lakukan tiap tahun itu dari umur 27 itu ya, katakanlah sampai dia kuliah sampai kemudian dia jadi udah lama gitu, bertahun-tahun dia masih terus merawat itu dan dia bahkan tidak mengirimkannya. Itu tidak terdistrak sama sekali. Di naskah ini kan nggak ada. Di naskah ini dia tidak mempertanyakan apakah sebetulnya dia bukan writing blocks-nya itu bukan di menulis cinta untuk mantan kekasihnya, tapi writing blocks-nya menulis cinta untuk si klien-klien ini, untuk orang lain ini gitu kan. Jadi ketika padahal cinta yang dia kirim terus-terusan, yang punya alamat, balik lagi ya, yang punya alamat yang dia jelas gitu tujuannya, malah dia bingung gitu, malah dia mental block, malah dia mempertanyakan apa yang aku tulis ini cinta atau aku sekedar jualan kue nih gitu. Ini kan kayak gitu. Tapi dia tidak mempertanyakan apakah surat cinta yang dia tulis, yang dia tidak kirimkan itu adalah cinta atau tidak. Dia jelas bahwa itu adalah cinta. Dia tidak mental block di situ. Dia tidak writing block. Maka sebetulnya yang aku bilang gitu ya, kalau aku membaca dalam naskah ini bilang gitu ya, naskah ini aku membacanya, yang aku tangkap adalah cinta
yang sendiri itu gitu, bahwa cinta yang sendiri itu cinta yang cukup kuat gitu, cukup kuat untuk si tokoh utama ini berpijak. Dia lebih memberi apa ya, mengarah pada itu naskah ini, pikir gitu. Karena berarti naskah ini punya premis yang sama, cinta hanya memberi tak harap kembali, sekalipun pemberiannya dia tidak kirimkan. Semacam itu. Kupikir banyak banget persoalan-persoalan yang di naskah ini diakhiri dengan sekarang apa yang harus aku lakukan. Nah, teman-teman juga kayak gitu ternyata. Banyak banget masih terlihat banyak banget pertanyaan gitu, banyak banget hal-hal yang kemudian ini kayak bagi aku cinta kayak gini, bagi yang lain kayak gini, banyak banget gitu ya, banyak banget versi mencintai buat teman-teman gitu. Nah, nggak masalah gitu. Tapi itulah jadi menariknya Chat naskah hari ini gitu. Menarik banget gitu. Tapi kalau aku sendiri sih aku sepakat dengan naskah. Aku hari ini aku sepakat dengan naskah. Aku punya satu kisah Kun yang lucu. Jadi aku punya klien nih ceritanya. Jadi aku punya beberapa waktu terakhir gitu ya, beberapa waktu belakangan ini tuh aku sedang dalam discuss gitu ya, mau nulisin naskah buat orang gitu, mau nulisin naskah buat orang dalam artian iya bikin naskah gitu ya untuk film mereka gitu. Tapi jadi kan kita kan ketemuan nih, pengennya kayak gimana, kayak gini. Belum sampai tahap deal sih sebetulnya, belum sampai tahap deal. Tapi dia ada sebuah acara gitu, dia mau launching something gitu. Dia mau launching something, terus ya karena meskipun ini belum deal, belum apa gitu kan ya, aku tetap bikinin buket bunga gitu. Aku pesenin buket bunga dan ternyata launchingnya nggak jadi dong gitu. Launchingnya nggak jadi dong. Dan buket bunganya tetap aku kirimin dong ke mereka. Aku datang sendiri siang-siang gitu. Aku bawa buket bunga yang gede gitu, seginian gitu, sekertas aja gitu, ada bunga-bunganya gitu. Aku bawa sendirian dan launchingnya di hari launchingnya nggak jadi itu. Gitu. Mbak, launchingnya nggak jadi. Gitu. Iya nggak apa-apa, aku tahu kok kalau nggak jadi gitu. Tapi tetap aja ini aku udah niat untuk ngasihin, ya udah gitu. Bukan karena aku udah pesen dan aku udah baik, aku udah bikin capek-capek atau aku udah bayar gitu. Tapi ya itu aku gitu. Ini yang aku udah siapin ke kalian. Aku tipe orang yang kayak gitu. Jadi aku cocok banget sama naskah ini sih sebetulnya. Sama dengan naskah ini. Salah satu bentuk cinta penulis surat cinta ini terhadap pekerjaannya juga sama juga seperti Ading, itu kan salah satu bentuk cinta Ading terhadap pekerjaan Ading sebagai penulis, juga sebagai cinta terhadap keberlangsungan atau kesuksesan dari karya itu, walaupun mungkin saat itu lagi pending atau belum jadilah istilahnya, mungkin akan terjadi, mungkin akan berlangsung di kemudian hari, mungkin seperti itu sih. Karena cinta itu sempat menyempatkan hari cuti untuk menulis surat cinta ke mantan kekasihnya, itu kan salah satu juga bentuk kecintaannya dia terhadap pekerjaannya sebagai penulis, juga kecintaannya dia untuk merawat atau ungkemi tresno, ungkemi cinta, merawat cinta atau ingatan. Jadi mungkin di bait terakhir ini mungkin akan ada lahir hidup adalah rangkaian doa, doa adalah cinta, doa yang dipanjatkan terus menerus itu adalah sebuah cinta, tidak ada dendam dalam doa sama sekali. Kalau mungkin dikatakan cinta itu harus sangat terbalas, itu akan nanti mungkin akan jadi tos dulu. Mungkin akan jadi sebuah dendam yang akan terus tertanam dalam hati, dan itu akan menjadi penyakit-penyakit yang kurang menyenangkan bagi diri kita sendiri. Mungkin seperti itu sih. Kalau Mas Bob, Reja, Eza baru gabung ya. Nah,
kupikir aku sama sih kayak Kun gitu ya. Kupikir aku sama kayak Kun bahwa bagiku aku bilang tadi ya bahwa dramatic reading ini adalah salah satu bentuk surat cintaku gitu pada kesenian gitu. Nah Kun juga kayak gitu sih kayaknya Kun juga gitu kan, dia ngugemi cintanya lewat pantomim, ngugemi cinta berkeseniannya lewat jadi aktor gitu. Nah Ya, even dia nggak ada, even kamu lagi ada callingan aktor nggak sih ya? Nah, jadi kayak gitu-gitu, jadi apa namanya, dia tetap dari ngeramu cinta itu gitu ya, ngerawat cinta itu terus menerus. Nah aku pikir itu adalah bentuk-bentuk surat cinta yang otentik gitu ya dari kita gitu. Setiap orang kepikir punya satu cara untuk ngugemi tresno tadi gitu, pada apapun. Maka sebetulnya setiap orang harusnya bisa menulis surat cintanya sendiri gitu. Pada akhirnya kita sebetulnya banyak hal yang kita lakukan itu tidak berharap balasan gitu dari orang lain atau dari sesuatu gitu. Yang aku lakukan hari ini, aku juga tidak berharap balasan apapun gitu dengan dramatic Sunday ini gitu kan. Kemudian apa namanya, si Kun pun hari ini juga dramatic Sunday semua sampai 8 episode ini nggak ada yang kubayar gitu ya, dengan 2 jam kita ngobrol, bacain naskah gitu. Malah dia habis buat kuota dan lain sebagainya gitu. Itu kan cara-cara orang-orang di sini, cara-cara kita semua, baik aku, readers gitu, untuk ngugemi tresno kita. Gimana Kun? Jadi kupikir setiap orang punya cara sendiri ya untuk ngugemi cintanya masing-masing. Dan dalam naskah ini kita membicarakan cinta, surat cinta gitu. Maka aku tadi ditajuk nulisin surat cinta itu milik siapa sih sebetulnya. Nah kita beranjak ke pembahasan terakhir nih Kun. Surat cinta itu milik siapa sih sebetulnya? Oh kayak gitu. Akhirnya kalau kita menulis surat cinta yang kita ini, nah di titik dalam naskah ini aja sih sebetulnya surat cinta yang dia tulis itu sebetulnya milik siapa, yang untuk kekasihnya itu, mantan kekasihnya. Surat cinta itu milik siapa sebetulnya? Milik siapa ya? Menurut tadi milik siapa ya? Kata lu takut nih balik. Milik siapa nih teman-teman di naskah ini tadi? Bahkan sampai sekarang, aku bacain lagi ya. Bahkan sampai sekarang, setiap peringatan hari jadi kami, setiap tahunnya aku selalu mengambil cuti, menulis surat cinta untuk dirinya, lalu aku simpan dalam kotak ini. Mengapa? Mungkin aku masih butuh waktu untuk lagi mencintainya, menyayanginya. Maka surat cinta yang dia tulis itu milik siapa? Surat cinta yang tidak beralamat itu. Bukan. Surat cinta yang tidak dia kirimkan itu. Maka surat cinta itu milik siapa? Ayo. Gul, surat cinta milik siapa, Gul? Surat cinta itu, Gul, milik siapa? Surat cinta milik siapa? Milik mantan kekasihnya kah? Milik emasnya kah? Emasnya ya. Milik tokohnya kah? Atau milik mantan kekasihnya? Kira-kira milik siapa? Kun, milik siapa, Kun? Oi, halo. Milik siapa, Kun? Dari saya sendiri. Harusnya sih milik si penerima surat ya. Kalau buat Kun, diri sendiri. Wah, jadi milik cewek nih, Mbak Agnes bilang pemilik surat ya, gitu. Pemilik surat ya, penerima surat ya. Kun yang bilang ya penulis suratnya lah. Gitu. Nulisnya sendiri. Tapi kalau suratnya nggak dikirim si penerima, jadi suratnya tak bertuan kali ya. Gitu. Suratnya tak bertuan. Oke. Aduh,
mungkin biarlah itu jadi pertanyaan saja Mbak gitu. Oke, biarlah jadi pertanyaan saja. Nah ini Haikal aku mau tanya ke kontur deh, contor deh, malah ke kontur, ke contor. Nah menurut contor sendiri milik siapa contor? Ada penulisnya nih mumpungan. Kalau si Kun milik penulisnya, kalau si Mbak Agnes mungkin penerimanya. Tapi kalau itu nggak dikirimkan berarti surat cintanya itu tak bertuan. Sebelum kita membiarkan itu jadi pertanyaan kita masing-masing, gitu. Aku pengen tahu sebetulnya dari penulisnya apakah menurut penulisnya sendiri ini penulis surat cinta nih ya, surat cinta yang nggak dikirimkan itu milik siapa ya? Milik siapa ya? Haikal, kasih tahu contor. Cinta yang bebas yang bisa kita temukan sekarang ini. Cinta yang bebas yang kita temukan sekarang ini. Gimana maksudnya? Gue nggak paham. Cinta yang bebas gimana yang kita temukan sekarang ini? Gitu. Apa cinta yang bebas itu milik siapapun? Gitu. Jadi surat cinta itu milik siapapun. Kalau Mbak Agnes bilang mungkin tak bertuan, berarti tak bertuan itu apakah sama dengan milik siapapun? Kalau ada nih kata guyonan ya, ada guyonan itu kalau orang Madura nih guyonannya kayak gini nih, milik Gusti Allah semuanya gitu. Ya kan? Tanah gimana Gusti Allah gitu. Bumi nikah andikna Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya enggak ngerti? Ini Madura. Semuanya yang di sini milik Tuhan. Jadi boleh. Semua yang milik Tuhan. Ini milik siapa nih? Surat cinta nih. Mas Contor, bagaimana? Mungkin ini kisahnya Mas Contor kali ya, bukan ya? Masih muda soalnya. Nggak tahu, kita nggak tahu nih. Nah, kita sebelum aku membuat kita tutup dramatik Sunday hari ini dengan pertanyaan itu. Sebelum itu jadi pertanyaan milik semua orang. Sebenarnya surat cinta itu milik siapa? Aku pengen tahu langsung dari Mas Contor. Mas Contor, tak tunggu Mas Contor. Nih, hostnya dramatik Sunday kedem banget nih. Intimidasi. Mas Contor, ayo dong. Milik siapa? Gul gimana? Gul maksudnya gul cinta yang bebas yang bisa kita temukan sekarang ini. Ajakin, wah biarkan teman-teman saja yang menjawab. Oke, itu ya berarti Mas Contor nggak mau jawab. Oke, baiklah, aku hargai itu sebagai sebuah jawaban. Community property, wah materialis banget nih. Oke, berarti Anda sama ya kayak orang Indah tadi. Bahasa Maduranya gimana? Gimana Kun? Bahasa Maduranya tadi Kun? Semuanya yang di bumi ini milik Tuhan, jadi kita berhak ambil. Oh, jadi kita berhak ambil. Jadi di sini ada banyak ya, nih ada yang bilang bahwa itu tak bertuan, ada yang bilang itu milik siapapun, ada yang bilang milik penulisnya, penerimanya. Nah, aku mau bikin preposisi sebetulnya. Aku mau kasih tahu satu hal. Aku juga punya kotak di sini, sama kayak penulis. Nah, di dalam tulisan itu isinya semua surat cintaku yang aku kirim. Semua yang aku kirim. Nah, surat cinta ini milik siapa? Jadi kita buat jadi pertanyaan buat kita semua. Surat cinta yang ada di sini milikku, milik yang aku tuliskan di sini, atau milik penerimanya yang aku nggak kirimkan, atau milik siapa, bisa kita simpan masing-masing seperti saran dari Mas Contor. Aku juga suka banget tulis surat gitu. Ada beberapa yang aku kirim, ada yang beberapa aku bahkan ketika aku nulis, aku kirim buku, aku kirim apapun, aku pasti akan nyisipin satu surat di dalamnya, even itu cuma note gitu. Tapi ada beberapa juga yang aku nggak kirim. Surat-surat yang aku nggak kirim, ada banyak yang nggak aku kirim.
salah satu yang nggak aku kirim aku masukin ke kotak gitu. Walaupun itu pasti ada nama yang kepingin aku tuju gitu ya, tapi aku tidak memilih untuk mengirimkannya. Nah, milik siapa itu? Ya, biarkanlah. Jadi pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Ternyata Dramatik Sunday hari ini tajuknya belum bisa dijawab atau dijawab dengan banyak sekali point of view dari teman-teman. Dan jawabannya mungkin banyak, bukan nggak bisa dijawab ya, tapi jawabannya banyak. Setiap orang punya jawabannya, punya preposisinya, entah itu untuk siapa, entah itu untuk penulisnya, entah itu untuk pengirimnya, entah itu tak bertuan, entah itu milik semua orang. Ya, kita serahkan saja pada apapun. Dan mungkin kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang. Oke, terima kasih. Pembicaraan Cicap naskahnya menarik sekali hari ini. Sepertinya pertanyaan dari naskahnya pun juga belum terjawab gitu ya. Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Kita juga nggak tahu, Contur. Kita juga nggak tahu, kita punya banyak sekali perspektif gitu ya. Atas milik siapa surat cinta ini milik siapa juga kita nggak tahu. Apa yang harus kamu lakukan penulis surat cinta kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi kupikir hari ini kita biarkan saja surat cinta itu milik masing-masing, dalam artian itu otentik milik bagaimana kalian memaknai surat cinta, bagaimana kita memaknai surat cinta, apa itu surat cinta, kita balikin lagi ke diri kita sendiri. Kupikir itu sih ya, gitu. Kupikir itu hari ini yang bisa kita bahas di Cicap soal naskah dari penulis naskahnya Mas Contur Angga Kusuma dengan judul Penulis Surat Cinta yang begitu memantik, banyak banget perspektif yang masuk. Dan terima kasih Kun Mbak Hati Alma sudah menjadi reader di Dramatik Sunday episode ke-8. Semoga kalau kedepannya pengen jadi readers lagi boleh gitu. Maaf teman-teman juga kalau hari ini gitu ya udah menyediakan waktunya hampir 2 jam kita bersama-sama untuk membahas sebetulnya surat cinta itu milik siapa. Ada gitu. season 2 kali ya. Ada season 2 oh, boleh deh. Soalnya belum kelar nih ya pertanyaannya ya. Belum kelar. Oke, jadi panjang banget emang kalau kita ngomongin cinta. Jangan lupa, minggu depan juga tetap ada Dramatik Sunday episode ke-9, seperti biasa di jam 2 siang. Nah, minggu depan lebih spesial, begitu. Oke, ditunggu season 2. Oke. Wah, Contur Mas, kamu jadi 2 season nih kayaknya. Oke. Jadi, minggu depan aku informasi ya, sebagai spill informasi, besok minggu depan kita readersnya 2 orang. Jadi, karena bukan naskah lakon monolog, minggu depan aku bilang lagi bahwa minggu depan bukan naskah lakon monolog. Naskah lakonnya akan dibacakan oleh 2 readers besok dari Jakarta. Dan readersnya bukan, ini kan aku biasanya ngajakin yang teman-teman sebaya ya, maksudnya dalam artian ini besok kita ada reader yang lumayan kawat di dunia teater di Jakarta dan di Indonesia. Jadi siapakah readers minggu depan? Nah, kalau penasaran bisa jangan lupa besok stay tune minggu depan jam 2 siang di IG Live Instagram Ading. Buat teman-teman di sini yang dari teman-temannya siapa namanya Kun Bay Hati Almas, kalau pengen nonton bisa follow Instagram Ading ya gitu. Terus dan aku pengen spill juga bahwa besok minggu depan adalah naskah dari salah satu naskah lakon yang ada yang dalam kumpulan antologi Rawayan. Saya pemenang sayembara Rawayan 2022 besok hari Minggu jam 2 siang salah satunya. Naskah yang mana dari 10 naskah itu yang menang sayembara Rawayan 2022 oleh Dewan Kesenian Jakarta? Ya, stay tune. Biasanya hari Kamis Ading akan kasih Ading udah siapin posternya siapa aja, readersnya apa aja, naskah yang akan dibawain. Jadi tetap Ading harap
teman-teman bisa, yang pengen jadi reader juga bisa langsung DM, yang pengen nyumbangin naskahnya bisa DM juga. Seperti itu, terima kasih Kun. Hari ini kita tutup lagi dengan baca puisi seperti biasa. Nanti kalau ada season 2 kita bahas lagi ya Kun ya. Teman-teman nih pengen lama nih ngomongin dramatik seandainya, tapi Ading kalau udah lebih dari 2 jam itu mulutnya udah capek. Oke, bentar. Aku bacain naskah yang seperti tadi juga. Ini ada unsur surat tintanya. Oke. Setelah itu bisa kita tutup. Love is, ini udah pernah aku bacain sih, tapi karena cukup sesuai dengan temanya hari ini, aku bacain lagi. Love is parallax. Took forest hazing inside your eyes, screen and darker, pulls all sinners screaming through the sanctuary alley, kissing and fostering puss from their wounds, burned, then the pigeon gets restless. No letter falls, no shadow grabs alive. All November has ribbon. Brand rose petals are flaming my veins, icy and spark blue embers. Then I ride my inking feeling by sinking wind, lit towards out of bone castle behind that ambivalent city we live in. I'm headed for you. A path out that rusty forest, love is parallax. We smoke reality for dreams, tattooed horizon with unsurfaced existence. We require absolute then all blessings, Carthage jargon. Now, a trance for you. This land is war because meaning was folded. People rev on their blind brain, burn all in hustle, suspend the dichotomy. Here we both collect mem, incapably contradict argument and logic. We agree on something oath before pro and con. We fulfill enormous downy by a moment of intellectual recount. So kiss is nemesis, long and guard of prodigal Carides, angel like I always vociferate. Hail Michael, when our body glued the shore from each other, linking and slurping the shore, we share some states, wherein play multiple brazen scenes, mock the spectators, driven to their jackknifers' dumbness. Now we are back to that near evening, just an overview of your silhouette's manner. Kiss delayed. Mise-en-scene's begun. I've been there, a span of dirt hidden for you. We lavish on worship in contentment and appel and tremble and hello, then hello again in death, courtyard, years until the starlit carcass, the cemetery, all pleasant. And a reply. Now hug is getting lost inside your perturbed wilderness eyes. Then my halo kisses your head off the foreign dunes. Propel my body forth, fierce fusions, which dreams are real. And born, I am born to you. Oke, Surabaya 2022. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap stay tune di Dramatic Sunday minggu depan jam 2 siang. Terima kasih buat readers hari ini, Kun Bayi Haki Almas dan keluarganya juga yang menemani. Kemudian terima kasih buat Contor dan teman-teman yang lain. Terima kasih buat penonton setia Dramatic Sunday. Kalau ada salah-salah kata, ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf sekali lagi. Dan sampai jumpa di Dramatic Sunday minggu depan. Oh ya, aku mau ngajakin salamnya Dramatic Sunday dong. Ada Dramatic Sunday punya salam ya. Itu salam readers. Kita bareng-bareng ya. Oh, gitu. 1, 2, 3. Salam readers. Salam readers. Bye. Terima kasih. Makasih Akun ya. Makasih Kata. Makasih semuanya.